Selamat pagi, kembali ke materi latihan soal untuk kelas 10 SMA, fungsi inverse. Berikut 5 soal yang akan diberikan di video kali ini. Nomor 10, nomor 9, nomor 8, nomor 7, dan nomor 6. Oke, kita mulai nomor 6 ya. Ada fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, ini adalah merupakan fungsi kuadrat. Sumbu simetrinya kita bisa gambarkan. Rumusnya adalah sumbu simetri adalah x sama dengan negatif b per 2a. Kita cari dulu sumbu simetrinya. Nah, ini b itu adalah koefisien dari x. Jadi ini fungsi kuadrat itu kita bisa nyatakan sebagai ax kuadrat plus bx plus c. Jadi abc itu koefisiennya. Jadi a itu koefisien dari x kuadrat, b koefisien dari x, c itu konstanta. Untuk soal ini, berarti ini A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 3. Kita masukkan ke rumus untuk mencari sumbu simetrinya. Jadi negatif 2 per 2 kali 1. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 1. Nah, ini artinya adalah begini. Jadi kalau misalkan kurva ini kita gambarkan di sumbu koordinat ya. Nah, kurva ini akan membuka ke atas. Dengan sumbu simetrinya adalah di X sama dengan negatif 1 ya. Kita bisa mencari untuk kalau X-nya negatif 1, berarti Y-nya itu negatif 1 kuadrat tambah 2 kali negatif 1 min 3. Berarti Y-nya itu adalah 1 dikurang 2 dikurang 3, berarti negatif 4 ya. Berarti titik baliknya adalah negatif 1, negatif 4. Jadi di sini ya. Jadi kurvanya bentuknya akan seperti ini. Dia akan membuka ke atas seperti ini ya. Ya. Nah, ini syarat agar fungsi memiliki inverse. Nah, ini artinya jadi apabila kita menarik garis mendatar, nah, seperti ini ya, kita tarik garis mendatar. Jadi untuk satu nilai y tidak boleh ada dua nilai x. Nah, seperti ini kan berarti untuk satu nilai y, misalkan ini y-nya misalkan 5 ya, ini ada dua nilai x, bisa negatif berapa, misalkan sama berapa ya. Nah, jadi syarat fungsi memiliki inverse adalah fungsinya tidak, tuliskannya syarat fungsi memiliki inverse untuk satu nilai y hanya boleh ada satu pasangan nilai x. Jadi apabila kita tarik garis mendatar, hanya boleh memotong grafik fungsi di satu titik. Nah, jadi untuk fungsi ini tidak memiliki inverse karena apabila kita menarik garis mendatar seperti ini ya, ternyata memotongnya bisa di dua titik ya. Jadi untuk satu nilai y dia memiliki dua nilai x. Nah, berarti agar misalkan fungsi ini bisa kita memiliki inverse, kita bisa bagi dua ya. Kita ambil sepotong saja. Misalkan kita ambil cuma dari kiri ya, dari sini. Kita ambil misalkan kita bagi dua ya, seperti ini ya. Jadi kita bagi dua di tepat di sumbu simetrinya. Jadi misalkan kita mengambil paruh kiri ya, jadi untuk x-nya lebih kecil dari negatif 1, nah itu ada inverse-nya. Tapi bisa juga kita mengambil untuk domain x-nya lebih besar dari negatif 1, jadi kita ambil potongannya seperti ini ya. Kita gambarkan lagi ya, untuk lebih jelasnya. Jadi kita bisa ambil dua kemungkinan ya. Bisa ambil domain yang lebih kecil dari negatif 1, seperti ini ya. Nah, ini kan berarti kalau seperti ini kan aman ya.
Kalau kita tarik garis mendatar kan tidak akan memotong grafik di 2 titik ya. Atau kita ambil yang sesudah negatif 1 bisa. Jadi kita ambilnya sebelah kanannya seperti ini ya, kalau digambar secara kecil ya. Jadi kita bisa ngambil untuk domain X-nya itu yang lebih besar atau sama dengan negatif 1. Seperti ini. Nah, jadi ada 2 kemungkinan ya. Jadi syarat agar memiliki fungsi, jadi syarat fx punya inverse, kita pilih domain x-nya ya. Domain x-nya itu bisa lebih kecil dari negatif 1 atau lebih besar dari negatif 1. Gitu ya. Jadi saya akan tuliskan dalam bentuk notasi domain ya, seperti berikut. Jadinya jawabannya adalah df itu domain fungsi f adalah x, syaratnya itu x lebih kecil atau sama dengan negatif 1, x bilangan real, ini boleh, tapi bisa juga dan x-nya kita pilih yang sebelah kanan, jadi x-nya lebih besar sama dengan negatif 1, x elemen real. Seperti ini ya. Oke. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 7. Oke, mainnya. Oke, ini ada fungsi fx sama 3x min 2 per x min 1. Kita cari inverse-nya. Caranya begini ya. Fx-nya kita tuliskan jadi y sama dengan 3x min 2 per x min 1. Nah, untuk mencari inverse itu kita harus buat fungsinya eksplisit terhadap x. Jadi kita buat x sama dengan. Ini ada cara cepat, tapi bisa juga cara panjangnya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi x min y sama dengan 3x min 2. Jadi x min 3x sama dengan y min 2, x-nya difaktorkan ya. Jadi x sama dengan y min 2 per y min 3. Nah, ini artinya fungsi inverse-nya itu sama dengan, kita ganti x-nya jadi y-nya jadi x min 2 per x min 3 ya. Nah, ini cara cepatnya seperti ini ya, kalau misalkan mau ya. Misalkan ini ada fungsi y ya, fungsi asalnya gitu ya. Kita mau cari inverse ya. Untuk tipe seperti ini kita caranya gampang ya. Jadi fungsi inverse-nya itu kita tinggal tuliskan lagi pecahannya. Ya, pecahannya tuliskan lagi. Jadi untuk menghemat langkah ya, untuk di soal berikut kita tulis di sini x ya, sini x ya. Nah, sekarang kita lihat ya, angka di sini negatif 2 ini tidak berubah ya. Jadi x ini tidak berubah. Oke. Nah, sekarang angka yang di 3x dan negatif 1 ini mereka akan bertukar posisi dan dikalikan negatif 1. Jadi ini kan 3 ya. Saya akan taruh di bawah sini. Dikali negatif 1 jadi min 3. Sini negatif 1 kan saya di bawah kanan. Saya pindahkan ke atas. Tapi dikali negatif 1. Negatif 1 kali 1 jadi negatif 1 kali negatif 1 jadi 1. Nah, itu caranya seperti itu polanya. Soal-soal berikut. Oke. Setelah kita mendapatkan fungsi inverse atau f min 1. Kita lihat ya untuk fungsi pecahan ini. Fungsi inverse ini x-nya bisa pilih, kita bisa pilih apa saja, cuma penyebutnya tidak boleh 0 ya. Kalau untuk fungsi pecahannya, penyebut itu bagian bawah pecahan tidak boleh 0 ya. Di sini kita bisa cari batasan dari x ya, berarti penyebutnya kan ini x min 3 ya. X min 3 tidak boleh 0, berarti x tidak boleh sama dengan 3. Nah, ini. Jadi syaratnya adalah domain dari f inverse adalah x boleh apapun ya, tapi jangan negatif 3, jangan 3 gitu. X elemen real. Real itu bilangan, semua bilangan kecuali bilangan imajiner. Oke, lanjut nomor 8 ya. Next, ini sama ya, ini kalau mau cara cepat ya, kita lihat. Pertama fx-nya kita susun dengan posisi x-nya di depan, jadi negatif x plus 6 gitu ya, bagi
2x min 4. Nah, berarti ini inverse-nya kita bisa cari secara cepat. Ini negatif 4, dipindah ke atas kiri, jadi 4x, dikali min 1 ya, ini 6-nya tetap. Kemudian 2x juga tetap ya. Ini angka negatif 1 pindah ke kanan bawah, tapi dikali negatif 1. Jadi lawannya gitu. Nah, udah seperti itu. Itu fx ini, inverse-nya itu gitu ya. Oke. Nah, ini syaratnya itu. Nilai x apapun boleh, tapi penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti x-nya tidak boleh sama dengan negatif setengah. Berarti domain dari f inverse adalah x apapun boleh, tapi x tidak boleh sama dengan negatif setengah. Nah, ini kalau dituliskan notasi lengkapnya seperti itu ya. Jadi df min 1 sama x, di mana x tidak sama dengan negatif setengah, x elemen real. Oke, jelas ya. Next, nomor 9. Bisa lah. Nah, ini ada fungsi-fungsi berikut. Ditanya fungsi yang inverse. Nah, udah aja kita cari inverse-nya nih satu-satu. Nah, yang satu ini kan kita cari inverse-nya, berarti f in satunya dengan cara cepat ya. Ini kan berarti kan kita bikin seperti ini. Ya. Ini kan berarti 3x plus 5 per x plus 0 itu kan. Nah, 0-nya ini kan berarti kan kita bisa pindah ke atas. Jadi 0x ya. Jadi x-nya udah nggak ada di atas. Nah, ini jadinya ya. Untuk yang nomor 2, f inverse-nya berarti ini kan berarti 0x ya. 0x tambah 5. Berarti negatif 3x. Negatif 3x tambah 5. Ya, kalian lihat polanya. Jadi yang bertukar posisinya yang angka di x di atas kiri dan konstanta di kanan bawah gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Tapi yang 5 dan x 5 dan x ini tidak bertukar posisi gitu ya. Kayak gini ya. Yang 3 berarti ini bisa saya susun ulang ya sebenarnya kalau mau. Ini jadi tuh dijelasnya. Kita susun dulu fx-nya. Ini fx-nya soalnya ini berarti kan 0x tambah 5 per negatif x tambah 3 lah seperti ini. Berarti f inverse-nya itu berarti negatif 3x tambah 5 dibagi negatif x ya. Kayak gitu ya. Yang 4 berarti f inverse-nya itu kita bisa langsung ya jadi negatif 5 per x min 3 ya. Nah sekarang kita lihat adakah yang mereka yang sering berpasangan gitu. Gitu ya. Ini kita lihat ya kalau untuk fungsi 1 inverse-nya itu fungsi yang ini ya. Oke. Fungsi 2 ini inverse-nya itu fungsi yang ini. Oke. Fungsi 3. Nah ini kalau lihat 3 sama 4 ini kan mereka saling inverse ya. Ini kan fungsi 3 kan ini 5 per 3 min x. Inverse-nya itu kan negatif 3x plus 5 per min x. Ini kalau saya kalikan negatif 1 atas bawah, jadinya 3x min 5 per x. Jadi sama seperti fungsi 4 ya. Jadi fungsi 3 dan 4 itu saling inverse. Oke, next. Nomor terakhir di video kali ini. Oke, ini cukup mudah ya. Jadi y, fungsi mula-mulanya itu 5x plus 3. Berarti y min 3 sama 5x. Berarti x sama dengan y min 3 per 5. Nah, ini artinya f inverse-nya itu sama dengan, kita ganti y-nya jadi x min 3 per 5. Berarti f inverse dari negatif 2, kita tinggal masukkan x min 2. Jadinya negatif 5 per 5. Jadi f inverse dari negatif 2 sama dengan negatif 1. Gitu. Oke. Sekian dulu untuk video 5 soal pembahasan fungsi yang difokuskan pada fungsi inverse. Oke. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya hanya di channel School Horizon. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Bye.